luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Kembali lagi kita di hari Minggu untuk ngapain ya? Ada yang Untuk tahu nggak? memuji Tuhan dong Untuk pastinya. memuji Kak. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, duduk tenang di rumah, mari kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, lipat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu di pagi hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi kami, apapun yang kami jalankan, apapun aktivitas kami Tuhan, Engkau selalu berkati kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu online kami ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, tengah, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang di Haleluya. rumah, kita bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hari ini Haleluya. kurasa bahagia. Haleluya. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan. Kita bahagia semua. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita satu hati di dalam Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Masih Haleluya. bangkit berdiri ya. Mari kita angkat satu pujian kita dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sambil tepuk tangan semua. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya untuk kita menang. Percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Haleluya. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Ku rindu firman-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa.
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Haleluya. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus, boleh lagi kami ada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu lagi Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi Tuhan Yesus kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu juga Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membanggakan orang tua juga Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak minta adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, ambil sikap duduk yang paling fokus supaya dengar firman Tuhannya. Fokus lalu. Jangan lupa bawa Alkitabnya adik-adik. Nah, hari ini Kakak Esther akan membawakan cerita Alkitab tentang pilihan Lot yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, tapi sebelum Kakak Esther mulai firman Tuhannya, Kakak Esther mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira adik-adik memiliki sifat seperti Lot enggak? Nah, dari pertanyaan Kakak Esther ini kita bisa menyimpulkannya. Kakak Esther mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Jadi gini, suatu hari ibu kalian itu, mama kalian menghidangkan makanan di meja makan. Contohnya pisang goreng. Wah, ini pisang goreng ini kesukaan adik-adik.
pisang gorengnya ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, adik-adik lagi kumpul nih sama keluarga, ada adik kalian, ada papa kalian, ada mama kalian. Semuanya ada di situ ya adik-adik. Nah, suatu hari karena ada makanan di situ, Kakak Esther mau tanya, adik-adik memilih pisang goreng yang paling besar atau yang mana? Karena adik-adik lihat paling besar nih, aduh, karena ini kesukaan adik-adik, adik-adik ngambil yang paling besar. Atau ada lagi nih pertanyaannya, mama kalian masak pisang goreng, tapi di meja makannya itu hanya ada satu pisang goreng. Adik-adik sangat menyukai ini pisang goreng, sangat menyukainya. Tapi teman kalian itu juga suka dengan pisang gorengnya. Nih, sikap adik-adik mau memberikan pisang goreng itu untuk teman-teman adik-adik atau adik-adik makan sendiri? Ayo, adik-adik yang mana? Dari pertanyaan-pertanyaan Kakak Esther seperti ini terkesan simpel, tapi dalam kehidupan kita adik-adik, kita disuruh untuk memilih. Kita harus menentukan pilihan kita. Kita mau ambil sikap yang seperti apa? Seperti itu. Karena adik-adik, pilihan yang kita ambil itu akan menentukan kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. Seperti itu adik-adik. Nah, hari ini cerita Kakak Esther juga tentang pilihan. Bapak Abram dan Lot kerabatnya ditentukan dengan suatu pilihan. Dia harus memilih. Dia harus memilih untuk masa depannya adik-adik, seperti itu. Untuk kedepannya bagaimana. Nah, tapi pilihan Lot ini tidak baik adik-adik karena mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan pamannya si Abram. Nah, cerita Alkitabnya kakak mulai. Adik-adik yang di rumah juga boleh baca ceritanya di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ada di Alkitab. Kakak Esther akan cerita. Jadi pada suatu hari, slide pertama. Jadi pada suatu hari, Abram dan istrinya Sarai telah menetap beberapa lama di Kanaan. Nah, ini gambarannya. Jadi pada waktu itu Bapak Abram dan istrinya menetap di tanah Negeb. Dia dari Mesir pergi ke tanah Negeb. Next. Nah, Bapak Abraham adalah seorang yang sangat kaya adik-adik. Dia punya banyak ternak, emas perak, banyak sekali. Next. Nah, dari Mesir dia ke Negeb. Setelah itu dia pergi lagi ke dekat Betel. Di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Adik-adik, di sini tuh Bapak Abram ini tidak tinggal dengan istrinya saja dan pelayannya, tetapi dia juga bersama-sama dengan saudaranya yang bernama Lot. Dia bersama-sama dengan saudaranya yang bernama Lot. Bukan hanya Bapak Abram yang memiliki banyak ternak, tetapi saudaranya juga memiliki banyak ternak, banyak domba, banyak lembu. Next ya. Ya, ini gambarnya adik-adik boleh lihat. Ini Lot, saudaranya atau keponakannya, kerabatnya Bapak Abram. No, banyak sekali kan adik-adik, ada ternaknya, ada domba-dombanya. Nah, domba-domba kan binatang yang berkembang biak. Semakin lama ternak-ternak Bapak Abram dan Lot ini semakin bertambah banyak adik-adik, sehingga tempat yang mereka tempatin itu tidaklah cukup lagi. Jadi semakin lama timbullah kesukaran-kesukaran adik-adik. Coba di next. Nah, ini ya binatang
ternak Bapak Abraham dan Lot sangat banyak sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Karena hal ini adik-adik, terjadilah perkelahian. Boleh di next? Terjadilah perkelahian antara pelayannya Bapak Abraham dan Lot. No, lihat, dia berantem adik-adik karena merasa kurang, airnya kurang untuk gembalanya, untuk ternak si Abraham. Yang satu juga bilang kurang, seperti itu. Mereka berantem. Melihat hal ini adik-adik, Bapak Abraham menjadi sedih. Coba di next. Ini ada para gembalanya ya, sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Di next selanjutnya. Nah ini, Bapak Abraham menjadi sangat sedih adik-adik. Dia sedih kenapa? Karena dia harus karena hal ini dia dan kerabatnya malah jadi berantem. Dia melihat gembala-gembalanya berantem. Hal ini membuat hati Bapak Abraham menjadi sedih. Kenapa harus kayak gini gitu. Nah saat itu akhirnya Bapak Abraham memanggil. Dia pikir daripada berantem kan lebih baik dibicarakan dengan baik-baik supaya tidak terjadi pertengkaran, karena Bapak Abraham ini tidak suka, dia sedih dengan pertengkaran. Coba di next. Nah ini dia memanggil kerabatnya Lot untuk mendiskusikan atau membicarakan harus bagaimana supaya tidak bertengkar. Kita coba baca Alkitab kita, apa yang dikatakan Bapak Abraham kepada saudaranya Lot. Coba dibuka, ada di Kejadian 13 ayat 8. Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Kalau nggak bisa, Kak Esther bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Kejadian 13 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lalu ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Jadi supaya nggak berantem, supaya nggak bertengkar, Bapak Abraham mengasih pilihan kepada Lot untuk memilih kemana dia mau pergi. Kata Bapak Abraham, kalau engkau pergi ke sebelah kiri, aku akan pergi ke sebelah kanan. Kalau kau pergi ke sebelah kanan, aku akan pergi ke sebelah kiri. Seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya Lot memandang sekelilingnya. Dia melihat semuanya. Dia lihat adik-adik di situ di sebelah timur banyak airnya, yaitu lembah Yordan. Dia melihat kalau yang sebelah timur itu jauh lebih baik. Dia berpikir kalau dia di tempat situ ternaknya akan kenyang, ada makanan, ada minuman, ada air, ada rumput. Dia melihat taman itu sangat baik adik-adik. Seperti itu. Jadi saat memandang itu, Lot melihat bahwa sebelah situ, sebelah timur baik. Jadi Lot memilih di sebelah timur. Kita baca ayatnya di Kejadian 13 ayat 11. Begini firman Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah. Jadi dia sudah pilih kan? Coba di next.
Ya, ini gambarnya ya adik-adik. Setelah Lot memilih untuk pilih yang sebelah timur, akhirnya mereka berpisah. Lot pergi ke sebelah timur dan Bapak Abram pergi ke sebelah barat. Sebelah barat ini adik-adik tanahnya tidak baik adik-adik, dia kering, mungkin airnya kurang, tidak tumbuh-tumbuhannya itu mungkin tidak akan tumbuh adik-adik di situ, ternaknya akan kurang, akan kelaparan. Tapi Bapak Abram tidak sedih adik-adik, dia tetap pergi ke tempat itu, dia tidak marah dengan pilihan yang diberikan oleh Lot. Dari sini adik-adik kita bisa lihat kalau Lot ini mementingkan dirinya sendiri adik-adik. Seharusnya Bapak Abram mempunyai hak untuk memilih tempat sebelah timur. Tapi dengan penuh kasih, supaya tidak bertengkar, Bapak Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk dia memilih sendiri mana yang dia mau. Dari sikap ini adik-adik, dari pilihan mereka, kita bisa melihat sikap mereka masing-masing. Seperti itu adik-adik. Lot hanya mementingkan dirinya sendiri, sedangkan Bapak Abraham mengambil pilihan untuk memberikan Lot pilihan untuk memilih mana yang dia ingin tinggali. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Bapak Abram adalah orang yang penuh kasih, seperti itu. Dia tidak mau bertengkar, dia maunya perdamaian. Karena dia adalah anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Coba kita lihat, ada di Matius 5 ayat 5 ayatnya. Matius 5 begini firman Tuhan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Seperti itu. Nah, dari sini, dari pilihannya kita bisa lihat kan adik-adik, kalau Lot adalah seorang yang mementingkan diri sendiri, tamak, rakus. Dia tidak mau mengalah adik-adik. Dia tidak memikirkan pamannya, ya udah biarin aja paman aku susah di sebelah sana, biarin aja kayak gitu adik-adik. Itu adalah sikap yang tidak baik ya adik-adik. Kita harus meniru sikapnya Bapak Abram, yaitu penuh kasih, tidak suka bertengkar, cinta damai. Seperti itu ya adik, ya adik-adik. Oke. Sekarang dari cerita ini kita sudah melihat bahwa akhirnya Bapak Abraham, di next coba. Bapak Abraham akhirnya pergi ke sebelah sebelah barat, sebelah barat. Namun Tuhan Yesus tetap menyertainya adik-adik, walaupun dilihat tanahnya kering, tanahnya nggak bagus, pokoknya gersang sekali, Tuhan tetap memberkatinya, menyertainya. Coba kita lihat ayatnya adik-adik. Begini firman Tuhan. Kita buka kembali di Kejadian 13. Kakak Esther akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan
kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika andainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lalu ayat 17-nya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Setelah itu, akhirnya Abram memindahkan kemahnya dan menetap di situ. Dia juga tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan ini kita harus memilih, karena pilihan-pilihan yang kita tentukan itu menentukan kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita dari situ. Bukan hanya kita saja, tapi Yesus pun pernah membuat suatu pilihan. Tapi dia tidak seperti Lot yang mementingkan dirinya sendiri, adik-adik. Dia mendahulukan orang seperti itu. Pada saat Tuhan harus mati bagi kita, itu adalah pilihan yang sangat sulit untuk Tuhan. Tapi dengan kasih-Nya Tuhan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, adik-adik. Dari sini kita boleh belajar bahwa kasih Tuhan itu sungguh tiada duanya, adik-adik. Tuhan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, adik-adik, mari adik-adik kita minta Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita hidup supaya menjadi seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Mari adik-adik minta Tuhan pimpin hidup kita supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita ikuti teladannya Bapak Abram dan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Kakak Esther sudah menyelesaikan firman Tuhan. Sampai sini saja yang bisa Kakak Esther sampaikan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Kau ku kagumi,
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Abraham yang menjadi teladan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih mementingkan orang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan,
untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Abraham menjadi contoh kami Tuhan, menjadi teladan. Kiranya Tuhan Engkau beri Roh Kudus di dalam hati kami Tuhan. Pimpin terus kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, beri kepintaran, kejeniusan yang daripada Tuhan. Berkati juga kakak guru sekolah minggu Tuhan. Engkau yang beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat Tuhan, biar apa yang difirmankannya Tuhan semua berasal daripada Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan orang tua kami, beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, supaya orang tua kami Tuhan dapat mendidik kami, menjagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami tutup firman-Mu ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.